Wedung. Inilah salah satu jenis tosan aji yang berasal dari era kuno. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu jenis tosan aji ya, atau peralatan tempa logam dari era kuno ya, yaitu wedung. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, banyak yang belum tahu wedung itu apa, tapi kalian sudah lama di bidang tosan aji pasti kenal apa itu wedung ya. Jadi itu biasanya juga dibuat sebagai pusaka ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau bicara tentang wedung, jadi kira-kira itu ada sejak kapan? Kalau untuk artefaknya sendiri mungkin banyak ya, jadi era kuno, bahkan sangat kuno ya. Tapi kalau dari sebuah prasasti tertulis, yaitu di Prasasti Humanding ya, yang berangka tahun 797 Saka atau tahun 875 Masehi. Jadi di situ ada kata-kata wedung ya, dan peralatan lain yang dari besi. Salah satunya adalah keris. Jadi bunyinya seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu prasasti kuno yang memuat kata keris dan peralatan besi lainnya ya. Ini adalah Prasasti Humanding yang berangka tahun 797 Saka atau 875 Masehi ya. Di situ teman-teman bisa melihat kata wadon ya. Wadon satu ya. Bahkan ada kata keris juga. Itu kalau diterjemahkan, yang wadon tadi itu maksudnya wedung ya, wedung. Dan juga ada keris kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, jadi di tahun 797 Saka atau 875 Masehi itu di Prasasti Humanding sudah ada kata-kata wedung. Itu berarti sebelum tahun itu pasti sudah ada yang namanya wedung. Tepatnya kapan ya memang belum tahu, tapi dari prasasti yang tertua yang sampai saat ini ditemukan, angkanya itu ya 875 Masehi. Termasuk kata keris. Jadi prasasti yang menulis kata keris, istilah keris itu ya berangkat tahun 875 Masehi itu. Nah, wedung sendiri kalau teman-teman melihat itu bentuknya juga macam-macam ya, walaupun secara dasar itu kalau yang di era modern sekarang mirip-mirip dengan apa, golok kayak gitu ya, kayak bade, atau bahkan yang tetap dipertahankan di daerah Jogja itu ada wedung ya yang seperti ini gitu loh. Tapi kalau yang kuno-kuno ya mirip-mirip kayak golok lah, mulai yang ramping sampai yang cukup lebar ya, agak lebar ya gitu ya. Dan biasanya ada istilah ricikannya di bagian bawah ya, ada ricikan. Dari wedung sendiri memang dari artefak yang ditemukan ada yang istilahnya kelengan ya, atau tidak terlihat pamornya. Tapi ada juga yang ketika diwarangi ternyata materinya lebih dari satu macam logam ya, atau ada pamornya kayak gitu ya. Dan bahkan beberapa di antaranya itu banyak yang dijadikan pusaka karena memang garapnya bagus, materinya bagus ya, dan seringkali diberi sandangan yang cukup bagus ya. Nah, yang akan saya bahas ini adalah salah satu wedung ya, ini temuan ya. Jadi pas salah seorang teman, jadi pas pergi ke Bojonegoro, jadi ada yang nawarin, istilahnya dapat dari daerah Bojonegoro ya, cuman dia waktu itu cuman dibersihkan aja ya karatnya ya, jadi istilah pakai jeruk nipis, istilah diputihkan aja ya, terus diberi warongko. Makanya ini ada sekarang berkarat lagi dikit-dikit ya, cuma bekasnya yang pernah diputihkan jadi terlihat ya, jadi memang masih putih campur sedikit karat. Nah, seperti apa sih detail wedung temuan dari atau milik teman saya ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bilah wedung yang sudah diberi warongko ya, dan diberi handle ya. Dan untuk wedungnya sendiri kalau kita perhatikan korosi di permukaan bilahnya, wedung ini memang sudah berusia cukup sepuh ya, dan itu memang korosinya tidak merata. Dan kalau teman-teman melihat, jadi memang ini dulu memang dibersihkan
diputihkan aja ya, tidak diwarangi ya. Biasanya kalau putihkan pakai jeruk nipis untuk menghilangkan karat. Cuman memang kalau diputihkan aja masih rentan terhadap karat ya. Jadi ini muncul karat kecil-kecil. Dan itu biasanya yang lubang-lubang yang terlihat berkarat lagi ya, terlihat karatnya yang muncul karat ya. Kalau kita lihat memang secara keseluruhan masih relatif utuh, dan di bagian bawah tadi sudah ada ricikan ya. Ada ricikannya untuk wedung ini ya. Dan memang wedung ini banyak yang meyakini kalau untuk Islam wedung yang kuno-kuno itu ya, munculnya konon memang awalnya itu memang sebelum keris. Banyak yang meyakini seperti itu. Makanya sampai saat ini jadi wedung yang walaupun tidak terlalu tua pun disimpan sebagai pusaka karena memiliki garap dan materi bahan yang cukup bagus. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.